Halo guys, balik lagi di channel Corner ID, channel yang membahas sepak bola di suatu pojok sambil nyeruput kopi. Oke, isu terbaru yang kita lihat adalah lolosnya Timnas Indonesia U17 ke Piala Asia. Hal ini terjadi setelah hasil yang didapatkan melawan Australia U17 berakhir imbang dengan skor 0-0. Tetapi bukan hal itu yang menarik. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana cara permainan Australia melawan Indonesia U17 saat itu. Hampir di setengah babak kedua hanya terjadi permainan passing-passing antara pemain-pemain belakang Australia. Indonesia pernah dirugikan dengan tindakan seperti itu saat pertandingan Piala AFF kelompok umur di mana Vietnam yang berhadapan dengan Thailand memainkan pola permainan yang sama. Passing-passing menunggu hasil imbang. Karena dengan hasil imbang mereka sudah pasti lolos. Dan akhirnya Indonesia yang gugur. Secara aturan itu sangat-sangat sah dan tidak ada yang dilanggar. Tujuan mereka adalah sama-sama ingin lolos. Dengan hasil seri pun sudah cukup lolos. Tetapi ketika salah satu ada yang kalah, pasti itu akan terjadi kerugian di dirinya. Australia bermain passing-passing, hampir menguasai ball position. Dia tidak berani menyerang, karena ketika dia menyerang akan berisiko untuk counter attack Indonesia. Dan apabila dia ngotot menang pun tidak ada keuntungan, toh juga dia dengan hasil imbang dia sudah lolos. Demikian juga Indonesia butuh hasil seri, minimal hasil seri untuk lolos ke Piala Asia. Jadilah permainan seperti itu. Apakah Indonesia salah atau Australia salah? Tentu jelas tidak. Tetapi ada negara yang dirugikan dari kejadian seperti itu. Oke, kita berpikir sejenak. Jika ada negara yang dirugikan, apakah itu salahnya Indonesia? Ya jelas bukan. Kenapa dia harus membutuhkan hasil di pertandingan lain? Jadi dalam sebuah kompetisi kita harus berusaha sendiri, jangan sampai membutuhkan hasil dari negara lain atau membutuhkan bantuan dari negara lain untuk meloloskan kita. Misalnya seandainya saja Indonesia ngotot menang dan Australia kalah, tentu akan beberapa negara akan diuntungkan. Kenapa dia harus menunggu kita yang memenangkan pertandingan? Kenapa dia tidak berjuang sendiri? Iya nggak? Pertandingan seperti ini juga pernah terjadi di Piala Dunia kok. Ketika Polandia melawan Jepang kalau tidak salah. Jepang yang tertinggal 1-0 dengan hasil seperti ini dia dipastikan bisa lolos. Dan Polandia sudah unggul 1-0. Buat apa lagi dia ngotot menyerang, toh juga dia sudah menang. Jadi ketika hal ini terjadi, satunya tidak pengen nyerang, satunya tidak ingin memenangkan lagi pertandingan, ya terjadilah seperti ini, passing-passing. Apakah pertandingan ini menarik? Ya jelas tidak, sahabat-sahabat semuanya. Tetapi kembali lagi, dalam sebuah pertandingan pasti mereka punya tujuan tersendiri, punya strategi tersendiri. Tujuannya Indonesia jelas ingin lolos, tujuannya Australia jelas ingin lolos. Strategi mereka bagaimanapun caranya mereka harus lolos. Terlepas itu caranya terlihat sangat memalukan atau tidak, kembali lagi lebih baik caranya memalukan daripada berisiko untuk tidak lolos dan akhirnya lebih malu lagi. Ya enggak sih? Bahkan Coach Nova Arianto pun menyatakan sebagai pelatih dia sangat malu. Tapi ketika dia mengingat tujuannya, dia tahan rasa malunya. Itu kita harus apresiasi untuk skuad muda Indonesia. Jangan lagi kita menghujat, jangan lagi kita mencaci maki seseorang. Yang paling salah dalam hal ini, kalau kalian ingin menyalahkan, ya salahkan saja aturannya. Kenapa harus ada aturan seperti itu? Aturan runner up terbaik dan akhirnya bisa diakal-akalin. Seandainya cuma yang lolos juara grup, ya jelas akan semuanya saling ngotot. Kembali lagi, semuanya sudah ditentukan, aturan sudah ditentukan di awal. Dan ketika orang berjuang dengan caranya, dan itu masih dengan cara-cara yang benar, kita harus mengakuinya. Kita pun layak bangga untuk lolos.
Tapi ketika kita sebagai penikmat bola merasa membosankan melihat hal-hal seperti itu, ya itu kembali ke Anda. Kembali lagi, pemain-pemain ingin lolos. Dan cara-cara seperti itu tidak disalahkan, tidak ada peraturan yang mereka langgar. Australia pun takut jika terjadi serangan balik, dan ketika dia harus ngotot ingin menang, bisa jadi dia akhirnya kalah. Itu terlalu berisiko, dan Indonesia pun butuh hasil seri. Dia pun akan berjuang mati-matian untuk bertahan, dan terjadilah hal seperti itu. Jadi tidak perlu ada perdebatan lagi, cukup Anda saja yang menilai. Yang jelas Indonesia lolos ke Piala Asia U17. Dan lebih menariknya lagi, dengan hasil imbang seperti ini, Qatar akhirnya tidak lolos. Bagaimana menurut teman-teman? Mana lebih baik, kita yang lolos atau negara-negara yang ada lebih kotornya dalam permainan tidak lolos? Jadi mari kita sambut ajang Piala Asia U17. Kita tetap beri dukungan untuk skuad muda Indonesia. Kita layak untuk ada di sana. Kita sangat terhormat. Itu saja dari saya. Mari kita berdebat di kolom komentar.